Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang K-mean clustering yang beranggotakan 1. Noviadi Kusuma, 2. Andre Pranata, 3. Dewa Maruto, 4. Febri Sutrisno, 5. Rizky Pratama, dan 6. Saya Yusuf Mustafa. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Febri. Monggo Mas Febri. Baik, sebelum kita membahas tentang apa itu K-mean, contoh studi kasus, ilustrasi maupun kelebihan dan kekurangannya, kita akan membahas atau mengulik sedikit tentang clustering. Apa sih itu clustering? Clustering merupakan metode atau algoritma untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan atau cluster. Next. Nah, ini contoh ilustrasi dari clustering. Dari gambar tersebut tampak persegi, persegi 4 dan lingkaran dengan 2 warna, yaitu oranye dan putih. Bisa dikelompokkan berdasarkan warna atau bentuk bangun. Next. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, objek tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan warna atau bisa dikelompokkan berdasarkan bangun. Ini merupakan ilustrasi dari clustering. Next. Nah, di slide tersebut merupakan salah satu contoh implementasi dari clustering. Di gambar terlihat clustering untuk wilayah COVID, yaitu untuk ODP yang berwarna hijau, PDP berwarna oranye, dan positif berwarna merah. Itu merupakan implementasi dari clustering. Selanjutnya, clustering ada 3, apa saja nanti akan disampaikan oleh rekan saya Mas Noviadi, dipersilakan. Ya, selamat malam. Saya Noviadi Kusuma akan melanjutkan dari tadi Mas Ferdi, yaitu karakteristik dari clustering. Ya, karakteristik dari clustering itu ada 3, yaitu partitioning, hierarchical, dan overlapping. Partitioning memungkinkan setiap data masuk ke dalam cluster tertentu pada satu tahapan proses clustering dan tahapan berikutnya berpindah ke clustering. Contoh K-means. Dan untuk hierarchical adalah suatu data yang masuk ke dalam cluster pada suatu tahapan proses tidak bisa berpindah ke cluster lain pada tahapan berikutnya atau setia. Contoh algoritma aglomeratif. Dan yang ketiga yaitu overlapping. Setiap data dapat menjadi anggota dari beberapa klaster sekaligus berdasar nilai atau derajat keanggotaannya. Contoh fusi, K-means, Gaussian mixturing. Ya, selanjutnya. Apa itu K-means? K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Ya, masih berlanjut. Metode clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam cluster. Metode ini hanya bekerja pada atribut numerik. Ya, untuk selanjutnya pada langkah-langkah metode K-means akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Dewa Maruto. Silakan Mas Dewa Maruto. Ya, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah metode K-means. Langkah pertama adalah menentukan jumlah P cluster dan selanjutnya akan secara acak menentukan record yang menjadi lokasi pusat cluster. Kemudian menghitung jarak terdekat data dengan pusat cluster. Langkah selanjutnya yaitu menentukan cluster terdekat untuk setiap data dengan membandingkan nilai jarak terdekat, lalu memperbaharui nilai pusat clusternya. Dan langkah kelima akan kembali ke langkah ketiga apabila masih ada data yang berpindah
cluster atau apabila ada perubahan nilai centroid, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Next. Berikut ini adalah flowchart bagaimana langkah-langkah metode K-mean berjalan. Mulai dari menentukan jumlah cluster, K-cluster, lalu menentukan asumsi titik pusat cluster atau centroid, kemudian menghitung jarak objek ke centroid, lalu mengkelompokkan objek berdasarkan jarak minimum, yang kemudian akan langkah yang terakhir adalah menentukan apakah masih ada objek yang berpindah. Jika masih ada objek yang berpindah, maka akan kembali ke penentuan asumsi titik pusat cluster. Jika tidak, maka proses akan berakhir. Next, berikut ini adalah rumus penentuan jarak terdekat antara data dengan centroid menggunakan metode Euclidean distance. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizky. Waktu dan tempat saya berikan. Silahkan Mas Rizky. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan perhitungan di Microsoft Excel. Gantian, Mas. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan data klasifikasi dengan K-mean clustering. Langkah pertama yaitu menentukan jumlah cluster. Kami akan menggunakan 3 cluster. Kemudian 2 menentukan pusat cluster. Pusat cluster kini kami mengambil dari data cluster pertama, data kedua, cluster kedua dari data keempat, dan cluster ketiga dari data keenam. Kemudian hitung jarak terdekat dari data dengan pusat cluster. Lanjut sheet 2, Mas. Nah, ini untuk perhitungannya dari cluster pertama yaitu dengan cara akar dari data pertama yang di 2019 dikurangi dengan data kedua yaitu pusat cluster yang 6,53 itu, kemudian ditambah dengan data dari D4 dikurangi data dari D20 pangkat 2. Hasilnya adalah seperti yang tampil dalam Excel yaitu 0,18. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah untuk menghitung yang lainnya. Kemudian cluster kedua juga sama yaitu dengan cara kurangan dari data C4 dikurangi dengan data C21 dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan data dari D4 dikurangi dengan data dari 21 pangkat 2 dan diakarkan. Untuk yang cluster 3 juga sama. Kemudian kita cari jarak terdekat dengan rumus min, yang yaitu dengan angka yang paling dekat atau yang paling kecil. Yang data pertama jarak dekat ketemu yaitu 0,18, berarti masuk ke dalam klaster 1. Untuk pengelompokan data kita menggunakan rumus if yang terlihat pada bagian rumus itu ya seperti itu. Nah, baik, kalau sudah berhasil tinggal tarik ke bawah untuk data yang lainnya. Setelah kita mengelompokkan data, kemudian kita cek apakah data tersebut berpindah klaster atau tidak, yaitu dengan cara mencari
pusat klaster baru, yaitu dengan menghitung rata-rata data pada masing-masing klaster. Lanjut slide sheet 3. Nah, kemudian kita dapatkan pusat klaster baru, yaitu klaster pertama yang 6,5, 6,614, yang klaster kedua dan ketiga seperti yang tertampil di situ. Setelah perhitungannya sama, yaitu klaster 1, klaster 2, klaster 3 itu sama dengan yang tadi yang di awal. Setelah itu kita cari lagi jarak terdekat, kemudian dikelompokkan datanya. Nah, kebetulan di situ data yang ketiga berpindah klaster sama yang data ke-6. Yang ke-6 juga berpindah. Maka dari itu kita ulangi langkah ketiga lagi, yaitu dengan menghitung rata-rata dari data masing-masing klaster untuk mencari pusat klaster baru. Lanjut slide sheet 4. Nah, perhitungannya sama seperti yang tadi, yaitu setelah didapatkan pusat klaster baru, kemudian dihitung, cari jarak terdekat, kemudian dikelompokkan data. Apakah ada yang berpindah lagi? Jika masih ada yang berpindah, maka ulangi langkah ketiga, yaitu menghitung rata-rata dari masing-masing klaster untuk mendapatkan pusat klaster baru. Lanjut, Mas. Nah, di sini di iterasi keempat masih juga ada yang berpindah. Maka kita ulangi lagi langkah yang sama seperti yang iterasi pertama dan kedua, ketiga maupun ketiga, sampai data tidak berpindah klaster. Jadi kesimpulannya, klaster pertama diisi oleh data 1, 2, 9, 10, 11, dan 12. Untuk klaster 2 diisi data ketiga 4, 5, 6, 7, 8, dan 14. Dan klaster ketiga hanya ada data yang ke-13. Sekian itu perhitungan dari klasifikasi data menggunakan K-mean clustering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andre. Monggo, silakan. Baik, terima kasih waktunya Mas Rizky. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan mengenai kelebihan dari K-means. Ada beberapa hal kelebihan dari K-means, diantaranya pertama, K-means mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Lalu, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran K-means ini relatif cepat dibandingkan dengan yang lain. Kemudian, selain itu mudah untuk diadaptasi, dan tentunya K-means juga umum digunakan untuk semua kalangan. Next. Tentunya selain kelebihan, K-means juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, sebelum algoritma dijalankan, K buah titik diinisialisasi secara random atau bebas sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Yang kedua, dapat terjebak dalam masalah yang disebut curse of dimensionality. Hal ini dapat terjadi jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi. Contohnya, jika data pelatihan terdiri dari 2 atribut, maka dimensinya adalah 2 dimensi. Namun, jika ada 20 atribut, maka akan ada 20 dimensi. Salah satu cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara K buah titik dengan titik lainnya. Jika mencari jarak antar titik pada 2 dimensi, masih mudah dilakukan. Namun bagaimana mencari jarak antar titik jika terdapat 20 dimensi? Hal ini yang akan menjadi salah satu kesulitan atau kekurangan dari K-means. Next. Yang ketiga, jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik
yang diinisialisasi secara random. Namun, jika terdapat banyak sekali titik data, misalnya 1 miliar buah data gitu, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan struktur data yang lebih rumit seperti K-D-tree atau hashing. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Yusuf Mustafa. Ya, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah menjelaskan mengenai K-mean clustering. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.